Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tira Desmanti dengan NIM 2202174. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yaitu kue cubit dengan varian rasa kekinian untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Dr. Nur Hafiza MPD PhD. Latar belakang dari kue cubit adalah jajanan tradisional khas Betawi yang telah lama populer di Jakarta dan sekitarnya. Bentuknya yang mungil dan cara menikmatinya yang unik menjadikan kue ini favorit berbagai kalangan, khususnya anak-anak, bahkan sering dijajankan di sekitar area sekolah. Meskipun demikian, di beberapa daerah kue cubit masih relatif jarang ditemukan sehingga membuka peluang besar untuk memperkenalkan mengembangkan bisnis ini ke pasar yang lebih luas. Secara historis, kue cubit diyakini sebagai hasil alkulturasi dari kuliner Belanda yang provenjesnya yang dibawa ke Nusantara pada masa penjajahan menunjukkan bahwa jajanan ini memiliki akar budaya yang kaya dan daya tahan militasi zaman. Tujuan kegiatan usaha ini yang pertama menyediakan cemilan kue cubit dengan varian rasa kekinian yang sehat, lezat, dan menikmati bagi anak usia dini dan keluarga. Kedua, menghasilkan pendapatan yang dapat menunjang kebutuhan hidup dan pengembangan usaha secara berkelanjutan. Tiga, mengembangkan inovasi produk kue cubit dengan bervariasi, rasa dan topping yang unik serta menarik pasar anak-anak. Empat, memperkenalkan kue cubit sebagai jajanan tradisional dikemas dengan konsep modern dan kreatif agar lebih dikenal luas di berbagai daerah. Terakhir, mengaplikasikan teknologi digital dalam pemasaran dan pemesanannya untuk memudahkan pelanggan dan memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya itu adalah profil dari produk kue cubit ini ialah produk yang ditawarkan adalah kue cubit dengan varian rasa kekinian yang dirancang khusus untuk anak usia dini dan keluarga muda. Kue cubit ini memiliki ukuran kecil, tekstur lembut, dan rasa yang manis serta menarik secara visual. Varian rasa yang disediakan meliputi green tea, red velvet, coklat keju, strawberry, blueberry, dan rasa klasik coklat. Selain itu, tersedia berbagai topping kekinian seperti meses, warna-warni, keju parut, marshmallow yang disukai oleh anak-anak. Selanjutnya itu strategi pasar, yang mana pemasaran difokuskan pada segmen anak usia dini dan keluarga muda di perkotaan. Pendekatan pemasaran menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Dengan konten visual yang menarik berupa video pembuatan, unboxing, dan testimoni pelanggan. Selain itu, pemesanan dilakukan secara online melalui website dan aplikasi mobile yang digunakan dengan fitur personalisasi rasa dan topping. Selanjutnya itu ada analisis SWOT sebagai pelayanan usaha. Yang pertama itu adalah kekuatan. Kekuatan di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu varian rasa topping yang beragam dan varian yang beragam dan kekinian. Yang kedua, ukuran kue yang kecil dan mudah dikonsumsi oleh anak usia dini sehingga cocok sebagai cemilan. Yang ketiga, proses produksi sederhana dan cepat. Keempat, harga yang terjangkau untuk berbagai kalangan terutama keluarga muda. Kelima, bahan baku mudah didapat dan produk dibuat dengan standar kebersihan yang baik menjamin keamanan dan konsumsi. Terakhir, kemasan menarik dan ramah lingkungan. Yang kedua itu adalah kelemahan. Kelemahan dari usaha ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, daya tahan produk yang terbatas. Dua, ketergantungan pada lokasinya strategis untuk penjualan offline. Ketiga, kapasitas produksi awal yang terbatas. Empat, kurangnya promosi yang masif di awal usaha dapat menghambat penetrasi pasar. Yang ketiga yaitu peluang. Peluang di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, meningkatkan tren makanan kekinian dan cemilan sehat untuk anak-anak. Yang kedua, kemajuan teknologi, komunikasi, dan digital marketing. Ketiga, pasar anak usia dini dan keluarga yang mudah terus berkembang dengan kebutuhan cemilan yang aman dan juga menarik. Keempat, potensi kerjasama ya sekolah, komunitas parenting, dan juga event anak-anak untuk memperluas jaringan tradisional pemasaran kue cubit ini. Terakhir, peluang ekspansi produk ke pasar online dengan pengemasan frozen food untuk diskusi selanjutnya.
Yang keempat itu ancaman. Ancaman di sini terdapat beberapa hal. Yang pertama, persaingan ketat dengan produk cemilan dan kue. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku yang dapat meningkat biaya produksi dan mempengaruhi harga jual. Yang ketiga, perubahan tren konsumen yang cepat. Keempat, peraturan pemerintah terkait standar kebersihan dan keamanan pangan yang semakin besar. Terakhir, resiko cuaca buruk atau kondisi eksternal yang lain dapat mengganggu distribusi dan penjualan offline. Selanjutnya itu adalah aspek keuangan. Keterangan dari keuangan kue cubit ini target keuntungan bulanan mencapai 10 juta. Keuntungan bersih harian dibutuhkan yaitu 10 juta dibagi dengan 30 hari. Capaian harian kurang lebih 333.000 rupiah. Harga jual per porsinya isi dalam satu cup isinya 5 pieces dengan harga 10.000. Estimasi margin keuntungan per porsinya didapatkan adalah 5.000 setelah biaya produksi dan operasional. Target penjualan hariannya yaitu 333.000 rupiah dibagi dengan 5.000 sekitar 67 porsi yang akan setiap harinya didistribusikan. Pendapatan harian bisa mencapai 670. Estimasi biaya produksi dan operasional harian bisa mendapatkan keuntungan 335.000 rupiah. Ini adalah aspek keuangan yang telah dicapai oleh pasar kue cubit. Yang selanjutnya adalah strategi pemasaran. Baik, di strategi pemasaran di sini terbagi dalam 6 aspek. Yang pertama, promosi atau para peluncuran melakukan promosi sebelum launching dengan memasang banner promo di lokasi strategis, membagikan selembaran di sekolah, kampus, maupun komunitas parenting. Yang kedua, mengadakan event launching yang menarik seperti demo, pembuatan kue cubit, atau diskon khusus hari pertama. Yang kedua, media sosial dan digital marketing. Hal ini mencangkup aktif memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook untuk mempromosikan produk dengan konten visual yang menarik. Selanjutnya, menggunakan fitur iklan berbayar di media sosial untuk menjangkau target pasar anak-anak dan keluarga muda secara luas. Selanjutnya, membuat konten interaktif seperti giveaway, challenge, dan sebagian lainnya. Yang ketiga, penawaran diskon dan paket spesial. Yang pertama, memberikan diskon khusus untuk hari-hari libur atau momen tertentu. Kedua, menawarkan paket banding seperti paket ulang tahun anak dengan berbagai variasi dan topping yang akan dipilih. Selanjutnya, program loyalitas dan referral untuk pelanggan tetap agar mendapatkan intensif dan memotivasi promosi mulut ke mulut. Yang keempat, kerjasama dan sponsorship. Yang pertama, bekerja sama dengan sekolah PAUD, TK, atau komunitas parenting yang menyediakan kue cubit sebagai cemilan atau kegiatan anak. Kedua, menjadi sponsor partisipasi dalam event anak-anak. Yang terakhir, yang kelima, lokasi dan penjualan online. Yang mana pertama memilih lokasi yang strategis dekat sekolah, kedua menyediakan layanan pesanan atau delivery untuk menjangkau pelanggan yang tidak bisa datang langsung ke lokasi. Yang terakhir, pengemasan menarik dan ramah lingkungan. Yang mana pengemasan ini menggunakan kemasan yang menarik, aman, ramah lingkungan untuk meningkatkan daya tarik produk atau mendukung tren konsumen yang peduli lingkungan. Selanjutnya, memudahkan konsumen untuk membawa dan mengonsumsi kue cubit di luar rumah. Ini adalah foto dari kue cubit yang telah saya buat. Yang mana kue ini berbagai varian rasa, ada red velvet, coklat, keju, dan rasa coklat klasik. Ada rasa juga rasa Oreo yang ada di sebelah kanannya dengan topping-topping meses-meses. Selanjutnya itulah kesimpulan dari bisnis plan yang saya buat ini, yaitu bisnis kue cubit dengan varian rasa kekinian memiliki potensi yang sangat menjanjikan, terutama untuk pasar anak-anak usia dini dan keluarga muda. Produksi ini menggabungkan yang menarik sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumen masa kini yang mengutamakan rasa, kesehatan, dan estetika.
Modal awal yang relatif terjangkau, proses produksi yang sederhana, serta didukung teknologi digital untuk pemasaran dan pemesanan online menjadikan bisnis ini mudah dijalankan dan memiliki peluang pertumbuhan yang cepat. Baik, itulah presentasi bisnis plan yang telah saya buat. Terima kasih saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.